soalnya, Pak. Langsung saja ya, Pak. Untuk diketahui U1-nya 220 feet per second, U2-nya 1800 feet per second, P1-nya 150 PSIA, T1-nya 400 derajat Fahrenheit, P2-nya 40 PSIA. Yang ditanya yaitu SG. Kemudian dari tabel F4 pada tekanan 150 PSIA dengan suhu 400 derajat Fahrenheit didapatkan H1-nya 1219,1 BTU per LBM. Untuk S1-nya yaitu 1,5993 BTU per LBM Rankine. Dari equation 2.32a delta H sama dengan U1 kuadrat min U2 kuadrat dibagi 2, yaitu menghasilkan negatif 1.595.800 feet kuadrat per sekon kuadrat. Untuk konversinya 1 BTU per LBM sama dengan 25,037 feet kuadrat per sekon kuadrat, sehingga hasil delta H tadi menjadi minus 63,73767 BTU per LBM. Untuk H2-nya yaitu H2 sama dengan H1 ditambah delta H. Hasilnya 1155,36 BTU per LBM. Dari tabel F4 pada tekanan 40 PSIA, untuk H vapornya yaitu 1169,8, H liquidnya 236,14, S vapornya yaitu 1,6765, S liquidnya 0,3921. Untuk mencari X, rumusnya H2 min H liquid per H vapor min H liquid. Didapatkan 0,984536. Yang selanjutnya S2. S2 sama dengan S liquid ditambah X S vapor min X liquid. Hasilnya 1,6566 BTU per LBM Rankine. SG-nya yaitu S2 min S1 menghasilkan 0,0573 BTU per LBM Rankine. Pak. Ya. Cek, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi sepintas sudah betul ya, tapi coba nanti kita cek angka-angkanya maupun konversinya gitu. Jadi ada nozzle, ada batis, ada batis, Q-nya sama dengan 0. Boleh di stop serba Saida. Iya.
Oke, jadi secara umum penyelesaiannya seperti ini ya, tetap ini menggunakan rumus yang sudah kita kenal dari dulu gitu, di chapter 3 gitu ya. Makanya di sini aplikasinya banyak sekali, salah satunya di nozzle gitu ya. Sehingga ujung-ujungnya tadi yang dipakai rumus oleh Mbak Sayyidah tadi, bahwa delta H sama dengan setengah U2 kuadrat minus U1 kuadrat. Kebetulan U2 dan U1-nya kan sudah ada ya. Cuman memang perlu hati-hati di situ karena satuannya beda ya. Kan itu konversinya. Karena delta H kalau dari atau entapi dari steam tabel itu kan satuannya BTU per LBM. Dan kalau dari sisi kanan dari energi kinetik ini kan feet kuadrat per second kuadrat. Ya, silakan. Ada yang kalau mau pakai GC nggak apa-apa, tapi kalau mau pakai konversi yang langsung juga nggak apa-apa. Intinya kita punya nilai konversi itu dari feet kuadrat per second menjadi BTU per LBM. Nah, konversinya berapa dilihat. Ada nggak di Smith-Vannes ya? Kalau enggak ya nanti kita pakai GC. Kalau Mbak Sayyidah tadi konversinya dari mana Mbak? Tadi kan cukup simpel ya konversinya. Sebentar Pak, kayaknya saya dari itu Pak. Bentar, saya agak lupa Pak. Nggak apa-apa, yang penting ada konversinya. Ini feet, bener ya, feet per second, berarti feet kuadrat per second kuadrat. Di Smith-Vannes nggak ada kayaknya. Yang langsungan gitu, artinya hubungan antara B2 LBM sama feet kuadrat per second kuadrat. Di sini adanya itu BTU sama feet dikali LBF. Nggak apa-apa, artinya kalau biasanya kalau dari Smith-Vannes ini kan biasanya dipakai GC gitu ya, 1/2 GC gitu, supaya intinya itu juga supaya konsisten gitu aja sih. Sisi kiri satuannya apa, sisi kanan satuannya juga harus sama gitu. Nah, terserah kalian cara menyamakan seperti apa. Kalau dari Mbak Sayyidah tadi kan berapa? 1 BTU per LBM sama dengan sekian feet kuadrat per second kuadrat. Nggak apa-apa, nggak masalah. Pakai itu langsung nggak apa-apa, itu lebih simpel. Tapi angkanya itu dari mana, di buku Smith-Vannes sih nggak ada. Tapi kalau dicari di internet ya ada, nggak masalah. Atau mau pakai GC juga nggak apa-apa. Jadi 1
2GC, GC nilainya berapa, satuannya apa, nanti dimasukkan, dan nanti ujung-ujungnya dikonversi kok. Dari sisi kanan itu biasanya kalau pakai GC itu biasanya nanti timbulnya adalah LB force fit. Jadi untuk konversi boleh ya, konversi boleh kalau 1 feet meter per second kuadrat ini sama dengan BTU per LBM, boleh intinya harus sama. Kemudian bisa juga pakai yang ini 1/2 GC. Kalau pakai GC nanti biasanya itu di sini menghasilkan feet LBF per LBM sama dengan sekian BTU per LBM. Ini sama saja. Nah, ini angkanya berapa, ini angkanya berapa, nggak masalah. Kalau kalian menemukan nilai konversi yang langsung nggak apa-apa. Ini ada yang chat. Browsing dari internet. Oke, nggak apa-apa sih. Selama mestinya kalau sumber dari internet itu meyakinkan, mestinya sesuai juga sih ya konversinya. Saya juga nggak hafal ini. Sekian ke sekian. Yang biasa kita turunkan itu ya dari ini pakai GC. Nanti kalau pakai GC nanti menghasilkan di sisi kanan itu satuannya ini fit kali LB force per LBM. Nah, sementara di sisi kiri kan biasanya BTU per LBM. Nah, dari sini menuju ke sini ada konversinya di tabel A.1. Ini sudah pelajaran chapter berapa ya? Chapter 3, chapter 2 itu loh. Ya, jadi jangan sampai keliru lah ya, langsung dikali, langsung dibagi tanpa mempedulikan satuan, itu jangan sampai seperti itulah, bisa fatal. Oke, tadi caranya seperti ini ya Mbak Saida ya? Sama ya yang saya tulis ini? Iya Pak, sama. Cuma tadi kan langsungan di sini. Iya, dikonversinya langsung saya Pak. Saya rasa jelas. Nomor 3 tadi saya lihat saya lihat random gitu ya, satu jawaban dari kalian. Yang nomor 3 belum sempat keisi ya, nggak tahu kalian belum paham atau waktunya kurang atau seperti apa. Karena dari materinya sudah ya. Saya sayangkan kalau nomor 3 kosong kan berarti cuma 2 nomor aja yang bisa dinilai. Itu. Ada tanggapan untuk kuis? Nomor 2 rasanya nggak perlu dibahas ya, sudah berulang kali kita latihan. Ada tanggapan? Pertama nomor 3 ini juga ada yang mengerjakan nomor 3 tetapi jawabannya tidak seperti ini gitu, ada cara lain gitu. Sebenarnya kan aplikasinya kan sejak dari dulu kan kita sudah menaruh sini kan, makanya kalau ada sistem apapun ya intinya itu energi itu kekal ya, mau dibolak-balik, mau dinaikin, diturunin, mau dibentuk apapun, ya wes selama dia itu flow system ya wes aplikasikan rumus ini loh, aplikasikan rumus ini. Karena yang nggak ada coret-coret sehingga jadilah seperti ini. Jadi kalau kalian nanti misalkan melihat nozzle yang kalian ingat-ingat rumus ini, rumus yang delta H sama dengan atau lebih ya tadi Mbak Saida kan begitu ya, delta H sama dengan U2 kuadrat minus U1 kuadrat per 2. Kalau yang kalian ingat-ingat itu hanya ini saja, saya takut ketika sistemnya bukan nozzle berubah menjadi throttling misalkan, kalian bingung lagi delta H sama dengan apa ya, padahal kan sejatinya ini saja. Ya, ini tinggal mau dikasih massa atau mol nggak masalah. Ini kan tinggal satuan aja. Itu mestinya nggak perlu bingung sih. Saya lihat tadi nomor 3 ada yang kosong. Terus ini kan ya definisinya delta H itu H2 minus H1. H2 diketahui dapat dihitung, H1 udah jelas dari tabel. Kalau nggak pas ya diinterpolasi. Nah ini juga sudah berulang kali lah, kalau bentuknya itu bukan apa namanya saturated vapor ya dia campuran ya aplikasikan rumus ini ya, meskipun di buku kan kadang langsung ya X2 sama dengan H2 minus H2 liquid per H2 vapor minus H2 liquid. Nah itu juga boleh kalau memang
paham maksudnya ya. Tapi itu asal-usulnya dari sini, saya tambah informasi aja. H2 sama dengan liquid dikali ini X2. X2 ini maksudnya fraksi vapor ya. Meskipun nggak ada keterangannya di sini X vapor atau X liquid, tapi di buku Swiftwanes itu maksudnya X vapor. Nah, X vapor sama dengan H2 vapor minus H2 liquid. Udah, jadinya kayak gini. Ada komentar gimana kira-kira kuis 2-nya? Cukup bisa atau gimana? Coba saya ambil sampling satu lagi ya. Karena cukup banyak yang terlambat juga nih, ping-ping. Kenapa? Waktunya kurang tuh untuk mengerjakan yang nomor berapa? Iya, Pak. Nomor berapa? Pak, waktunya kurang. Nomor 2, Pak, panjang sekali. Nomor 2, caranya kan dihitung satu, cara stepnya kan ditunjukkan aja sekali. Setelah itu kan bisa pakai solver atau pakai kalkulator gitu. Kalau di iterasi ya lama memang. Sini disesuaikan waktunya. Memang sebenarnya nomor 2 sih yang memerlukan waktu paling panjang dalam pengerjaannya ya. Kalau nomor 1, 2-nya, nomor 1, 3-nya paham gitu. Tapi kalau 1, 3-nya nggak paham ya sama aja. Lama juga mau diapakan soalnya ini. Padahal yang relatif lebih simpel nomor 1 dan 3 itu. Saya buka lagi sampling nomor 3. Pakai virial rasanya juga. Oke, T2 diasumsi masuk ke sini. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Jadi nomor 2 pakai virial ya, Pak ya? Kemudian di akhir soal itu ada kata-kata dianggap gas ideal untuk keluarannya. Itu berlaku untuk semua menjadi gas ideal atau keluarannya? Kalau dari soal ini, oke, barangkali kalau ada sedikit ambigu, nggak apa-apa. Jadi ini maksudnya adalah persamaan virial dianggap memadai untuk perhitungan properti sistem di atas ya. Di atas, dan gas keluaran turbin dianggap ideal. Maksudnya gas keluaran turbin ini yang ideal, kemudian yang masuk itu pakai virial. Maksudnya seperti itu sih. Maksudnya seperti itu. Jadi yang masuk virial, yang keluar itu dianggap ideal. Tapi kalau memang kalian mengerjakannya pakai virial kedua-duanya ya rasa enggak apa-apa sih. Ideal ini diberikan keterangan supaya justru lebih mudah mempermudah perhitungan sebenarnya. Kalau gas ideal kan berarti nggak perlu pakai S2R, H1R nggak perlu dihitung karena itu bernilai 0 karena dianggap gas ideal gitu. Maksudnya seperti itu sih soalnya barangkali ada sedikit penjelasan yang mungkin kurang ya bagi kalian. Virial untuk properti sistem gas masuk ya, sistem gas masuk. Maksudnya itu. Gas masuk pakai virial, gas keluar dianggap ideal. Itu sih arah-arah soalnya ke sana. Tadi yang tanya siapa? Mbak, jangan tanya. Saya, Pak.
Itu sih, maksudnya itu Mbak. Kalau dari kalian mengerjakan terima kasih. apa? Kenapa Pak? Kalau dari kalian mengerjakannya seperti apa? Pakai virial dua-duanya, ya, aliran masuk sama aliran keluar, atau aliran masuk virial, aliran keluar dianggap basidia gitu. Oke. Langsung coba ini saya buka, saya ambil satu sampel lagi. Yang satu sampel ini yang nomor 3 nih kosong, saya lihat nomor 2-nya. Oke, nomor 2-nya gas ideal karena isentropis. Bukan ya, isentropis itu terlepas dari dia ideal apa enggak, cuman nggak apa-apa, mungkin dari kata-katanya agak bikin rancu, tapi saya lihat ini sekilas hitungannya dia kalian pakai 0 sama 1 gitu ya, makanya ini kan nggak ada gambarnya juga kan, makanya bingung ini. Berarti yang Mbak ini dia pakai 0, 1, 0 menuju ke 1. Soalnya ada yang 1 menuju ke 2, kondisi A menuju ke B itu bebas apapun, yang penting berbeda antara masuk dan keluar. Kalau Mbak ini yang saya lihat, ini dia pakai 0 menuju 1, oke, 0 itu masuk. Satunya, lagi dan ini cuman SR gitu aja. SR-nya siapa? SR-nya kondisi 1 atau SR-nya kondisi 0, kondisi masuk, atau SR-nya kondisi 1. Ini nggak clear gitu. Nggak clear, makanya gambar itu penting, sangat-sangat penting sekali ya. Makanya dulu saya wanti-wanti sebenarnya digambar itu, entah sesimpel apapun, pokoknya masuk apa, keluar apa, biar labelnya tahu. Oke. Ini di satu sisi yang masuk itu didefinisikan sebagai kondisi 0 gitu ya, temperatur 0, pressure 0, tetapi di rumusnya muncul S1 dan S2, nggak konsisten kan? Bingung jadinya. Ya kalau dari saya tahu di mana ini letak kesalahannya tahu, tapi dari kalian waktu kalian mengerjakan ini loh, S1 sebenarnya S1 ini ngitung S1 yang mana itu posisinya letaknya kalian harus terbayangkan itu. S1 itu posisinya di kiri. Oh, S1 itu posisinya di kanan. Kalian harus membayangkan itu. Oke, itu. Tapi moga-moga aja angkanya benar ya. Meskipun ini labelnya cukup membingungkan karena itu tadi. Ini kalau saya lihat kedua-duanya pakai virial ya. Masuk virial, keluar virial. Ya, barangkali nggak apa-apa lah. Justru itu membuat rumit kalian sendiri sebenarnya. Jadi diberikan keterangan bahwa kondisi keluar itu gas ideal itu lebih mempermudah supaya SR kondisi keluar dan HR kondisi keluar itu tidak perlu dihitung. Tapi kalian hitung di sini itu justru akan membuat lama sendiri. Oke. Ya, ini ada. Tapi artinya bukan berarti salah ya. Artinya kalau kalian menghitung dengan virial di kondisi keluaran itu enggak apa-apa, tapi bikin rumit kalian sendiri sebenarnya. Oke, semoga angkanya masih relevan ya untuk di akhirnya delta H. Tuh, terus satu lagi, coba saya lihat nomor 3-nya. Oke, bisa ini ada isinya, delta H betul, caranya konversinya langsungan di sini 1 BTU per LBM 25.000 sekian bit pattern per second kuadrat. Oke, moga-moga angkanya ini valid sehingga pakai angka ini hasilnya tetap sama gitu. Tidak perlu pakai GC. Kalau pakai GC nanti konversinya beda lagi. Oke, X sama dengan H2 minus H2 liquid tambah S2. Oke, betul. Caranya sudah betul. Sama seperti Mbak Saida tadi, ini saya ambil sampling. Yang satunya kosong. Terus saya lihat lagi ya nomor 2. Coba. Oke.
Oke, sepertinya masih bingung ya. Gas keluaran turbin dianggap gas ideal. Oke, dari situ kalian menggambarkannya yang masuk turbin yang ideal. Oke, jadi gambarnya kurang sesuai, tapi oke, virial ya. Ini sama juga yang satu lagi ini yang saya buka ini. Dua-duanya dianggap pakai virial juga. Yang masuk pakai virial, yang keluar juga virial. Oke, dari dua ini sampling ini saya rasa masih miss ya. Ada sesuatu yang kalian belum paham gitu loh. Ya meskipun oke, secara hitungan kalian bisa menghitung pakai virial gitu, yang pakai generalized correlation, yang pakai B0, B1 dan seterusnya. Udah betul, tapi oke. Tulisan idealnya ditaruh di bagian masuk, kondisi 1. Ya, itu sih. Nggak tahu apa yang kalian bingungkan, misalnya bisa ditanyakan ke saya sebelum kuis itu ya. Itu ada semacam mispersepsi dari soal gitu. Mispersepsi dari soal, ya moga-moga aja nggak fatal hasilnya. Persepsi itu justru bisa membuat kalian lebih cepat, karena untuk kondisi keluaran itu tidak perlu dihitung SR dan HR-nya, tetapi kalian hitung gitu. Jadi lebih lama di situ. Lebih lama ya, iterasinya akan lebih lama karena ada dua suku yang mengandung T keluaran, suku HI delta H ideal sama H2R. Itu memang bikin lama. Ada yang betul, ada yang mempersepsikan seperti ini, yang masuk itu pakai virial, pakai B0, B1 ya, S0, S1, H0, H1, H1R. Kemudian untuk yang keluarannya ini tidak pakai SR maupun HR. Ada yang seperti itu enggak? Ada yang seperti itu? Kayaknya semuanya ditabrak pakai virial semua. Ya nggak salah sih sebenarnya, tapi agak sedikit kurang sesuai dari soalnya. Masalah itu justru lebih mempermudah kalian sebenarnya. Oke, ya wis nggak apa-apa, terlanjur. Semoga aja angkanya masih relevan dan betul. Oke, itu sih saya rasa nomor 1, 2, 3 berarti sudah dibahas untuk kuisnya. Ada tanggapan? Ya, waktunya kurang 3 menit. Oke, untuk minggu depan ini kan hari apa? Minggu depan masuk, Senin masuk ya, nggak jadi cuti. Karena dipotong sama pemerintah, cutinya awalnya kan seingat saya 24 sampai tanggal 1 ya. Karena 24, kemudian masuk lagi tanggal 4 Januari. Awalnya gitu kan. Terus karena ya corona dan macam-macam itu pertimbangannya macam-macam, tanggal 28, 29, 30 itu seingat saya masuk ya. Tapi tetap nanti nunggu edaran dari itu ya, seperti apa. Kalau masuk berarti masih bersama tatap muka. Ini kan minggu ke-13, minggu depan udah 14 terakhir itu. Oke, itu coba nanti saya kasih PR yang chapter 7 yang terkait dengan kompresor mungkin ya. Kompresor kalau di throttling kan Pak, mau tanya ya? Ini materi sampai chapter 7 aja kan, Pak? Nanti tergantung materinya. Kalau dari saya kan soal-soal latihannya aja. Nanti diikutin aja. Oh, berarti minggu depan masih kemungkinan masih chapter 7 ya, Pak? Ya, nanti diikutin aja. Minggu depan kurang tahu. Yang jelas kan masih masuk minggu depan. Minggu ke-14. Ini saja. Chapter 7. Nah, chapter 7 kalau kalian pelajari, ya intinya tadi loh, jangan dihilangkan ya. Delta harus delta IK, delta EP sama dengan Q plus itu udah diaplikasikan aja. Kompresor, mau ke nozzle, mau ke throttling, mau ke expander,
Ini kompresor mungkin yang relevan dengan contoh 7.8 saya kasih PR1 2 ya, sama pompa ya. Pompa relevan dengan contoh 7.10. Pompa ini juga relatif simple ya, contohnya ada di situ, nanti soalnya juga yang relevan dengan contoh soal aja. Tapi itu tadi ya dipahami ini kenapa kok begini begitu gitu, saya sama digambar, saya request digambar biar memudahkan gitu loh. Ini tuh masuk ini di label 1, keluar ini dikasih nomor 2 itu supaya terbayang. Jadi ketika kalian menulis misalkan H1, oh saya ini sedang menulis hanya si gas masuk gitu. Jadi terbayang waktu menulis rumus sama menghitung itu. Oh saya ingin mendapatkan H1 ini entalpi di kondisi 1, nah kayak gitu. Beda kan kalau wis pokok H1 rumusnya ini wis dihitung, ini nggak tahu ini secara fisiknya ini punyanya siapa gitu, gas masuk atau gas keluar tuh kadang-kadang rancu gitu. Ya, nanti saya kasih PR aja kompresor dan pompa mungkin. Untuk expander rasanya nggak perlu. Expander di contoh 7.7 di situ. Jadi chapter 7 itu intinya gini, ketika kita sudah bisa menghitung, jadi kan ada aliran masuk dan keluar gitu ya. Ketika kita bisa menghitung ya, si entalpinya si aliran masuk, kemudian entropinya aliran masuk, kemudian entalpinya aliran keluar, entropinya aliran keluar, itu saya rasa enggak ada masalah, tinggal menyocokkan aja dengan fisiknya gitu. Jadi yang tadi saya tunjukkan untuk yang maksudnya gas ideal itu seperti ini loh. Jadi gambarnya lebih simpel. Jadi nomor 2 ya. Nomor 2. Itu setengah bar, terus yang ini tadi berapa ya? Kayaknya P-nya agak tinggi ya. Ini nanti saya kasih P1, T1, sudah jelas ya. Ini P2 sama dengan berapa? T2 sama dengan berapa? Ya, P2 P1. Nah, ini pengen kita kan langsung kayak gini tuh. Karena ini proses ekspansi, oke lah turun dari sisi tekanannya. Nah, dari sini menuju ke sini, untuk menghitung secara langsung itu nggak ada caranya. Caranya ini harus dibawa ke kondisi yang ideal dulu gitu. Nah, setelah dapat ideal baru ditarik. Nah, di sini yang delta H IG, delta S IG. Delta S IG ada di chapter 5, delta H IG ada di chapter 4. Rumus-rumusnya pakai CPH, ABC, D, bla 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 itu ada taunya. Nah, kemudian sini ini adalah minus 1R. Nah, bagaimana dengan kondisi 2? Karena kondisi 2-nya ini dianggap ideal, ada di bawah sini, nggak usah dinaikkan. Tadi saya lihat itu dinaikkan gitu loh, aduh gini. Jadi bentuknya nggak ini. Ini 0, nggak usah dihitung, kan lama kan ngitung ini. Nah, jadi bentuk segitiga ini aja, bukan trapesium. Ini nggak ada. Nah, kalau ini nggak ada kan berarti yang mengandung T2 siapa? Cuma delta HIG saja sama delta SIG. Jadi iterasinya mestinya lebih cepat gitu. Nah, kalau kalian nambahi di sini kan punya mengandung T2 juga. Berarti yang mengandung T2 ada 2 suku. Suku yang ideal sama suku yang residual kondisi 2. Lebih lama lagi iterasinya. Nah, karena ini di sini lebih simpel, berarti cuma ini saja. Yo, ini kan koyong ini tuh. Tadi mulai dari delta S ya, delta S 0. Delta S 0 sama dengan oke, ini katakanlah suatu angka gitu ya. Suatu angka misalkan 1000 gitu. 1000 gitu kan. Plus kan ini ditambah ini. Nah, untuk menghitung ini kan tanpa perlu iterasi. Mudah ya, tinggal masukkan T1 sudah ada, P1 sudah ada, TC dan lain sebagainya bisa dicari. Oke, katakanlah ketemu 1000 plus misalkan saja 2x. Berapa nilai x-nya? Kan simple dong ini tuh. Berapa nilai x-nya? Ya ini ditaruh sini minus 1000, ya minus 1000 dibagi 2 minus 500. Berarti x-nya minus 500. Sudah selesai. Ini kalau saya buat simpelnya seperti itu.
Tetapi memang angka ini untuk mendapatkan angka 1000 memang perlu effort menghitung ini. Untuk menghitung suku sini, ini adalah delta S IG. Tidak sesimpel ini rumusnya, bukan hanya sekedar 2X. Kalau 2X ini kan linear, gampang ya. Tapi di sini ada angka bla 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 bla, ada X-nya gitu. Nah, X-nya kan bisa kita isi sembarang, bisa kita isi sembarang dulu, nanti di maksudnya T ya, ini T2 ya, kita anggap X dulu nggak apa-apa. Kalau di aljabar sederhana itu loh, supaya kalian nggak bingung di rumus ini sama ini. Jadi ini tuh suku yang terpisah dengan jelas gitu loh. Ini dapat ini dapat ini. Nah, kalau kalian nambah di sini, plus suku yang ketiga, S2 R. Nah, ini itu mengandung T2 lagi, tambah ribet. Ini kalau saya rubah langsung T2. Di sini ada T2, di sini ada T2, tambah panjang iterasinya. Nah, karena di sini itu tidak ada, ini 0, lebih simpel mestinya ya. Sehingga T2-nya dapat, entahlah mau dibuat T2 atau TOS. Nah, kalian. Tapi memang tidak sesimpel ini memang, tapi ya analog lah dengan persamaan yang seperti ini. Di sini kan ada CPS kan, CPS kan ada ABCD dan lain sebagainya. Oke, selesai itu sih penjelasan kuisnya. Oke, mau 5 menit. Oke, nggak ada tanggapan ya? Mas Afif. Itu berarti kalau gas ideal itu S2 sama H2-nya 0. Iya. Sorry. H2R. S2R. Jadi kalau ideal, itu yang 0 adalah residualnya. Bukan H2 maupun S2 ya. Tetapi properti residualnya sama dengan 0. Itu Mas Afif. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke. Tadi saya lihat sekilas perlu pakai dihitung semua itu. Enggak apa-apa lah. Bisa relevan. Ada lagi? Baik, saya pernah Mas Ihsan kemana? Saya kalau manggil itu nggak ada itu kok rasanya gimana gitu. Penasaran Mas Ihsan, listriknya mati lah Mas Rizky. Coba nanti minta tolong Mas Ihsan menghubungi saya ya. Kenapa saya panggil ini nggak ada? Entah mungkin atau ada kendala apa bisa WA ke saya Mas Ihsan. Mas sini ketuanya siapa? Mas Rizky. Oke, Mas Rizky nanti minta tolong disampaikan. Baik, saya rasa itu sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.